bisa aja, Pak. Oke. Oke, mungkin ini kita buka dulu ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Selamat datang, ini Pak Dr. Radityo Eko Prasojo atau dipanggil Pak Rido ya. Pak. Beliau ini adalah Head of AI di kata.ai ya. Hari ini kita akan melaksanakan webinar yang dilaksanakan di bawah KK Data Science. Jadi judulnya adalah AI Research Perspective from Academia and Industry. Nah, mungkin sebelum itu saya perkenalkan sedikit kepada Mas Rido, Pak Rido ya, tentang ini KK Data Science sebentar. Saya ganti slide. Ini saya perkenalkan sebentar Pak Mas Rido, mungkin barangkali ada potensi untuk kita bekerja sama. Nah, ini KK Data Science, ini ada 46 orang kami di bawah Fakultas Informatika. Jadi ada 4 buah laboratorium riset. Kemudian ini kami ada topik-topiknya adalah data modeling and analytic, kemudian big data, dan social media analytic dan recommender system. Kemudian ada NLP dan people analytic, ini Bu Ade di sini. Kemudian ada bioinformatics and high performance computing. Dan ini di bawah kita mapkan topik-topik ini di bawah lab riset, yaitu lab modeling, kemudian lab big data, lab NLP and text mining, kemudian lab HPC. Nah, ini kami termasuk ada 46 orang, termasuk juga di sini Pak Rektor, Profesor Adi Wijaya, kemudian Pak Abdurrahman Baizal selaku Dekan Fakultas Informatika, kemudian juga Wakil Dekan Bu Ari Ardianti ini. Kemudian saya sendiri di sini kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Kelompok Keahlian Data Science. Nah, ini mungkin topik-topik kami ada di seputar sosial media analitik, kemudian recommender system, smart tourism, big data, NLP, tentu saja yang nanti berkorelasi langsung atau tidak langsung dengan kata.ai, kemudian data modeling, bioinformatics, NLP, tentu saja, dan lain-lain. Mungkin begitu perkenalan singkat kami. Ini kita langsung saja ya, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan CV dari Dr. Radityo Eko Prasojo, atau dipanggil Pak Rido ya. Beliau posisinya saat ini berada di Kepala AI Research di kata.ai, kemudian juga sebagai staf pengajar di UI. Kemudian edukasi pendidikan beliau ini S3 di Free University of Bolzano ini di Italia. Kemudian untuk PhD dan Master, majoringnya di News Analytics and Data. Kemudian selain S2 di Computer Science, beliau juga di MBA, yaitu Quantic School of Business and Technology. Kemudian S1 ini dari UI, terutama di Computer Science, majornya di Logic dan Kriptografi. Nah, hari ini kami berkesempatan mengundang beliau untuk di webinar KK Data Science untuk sharing pengalaman mungkin ya, Pak Rido. Jadi sebagai akademisi sekaligus di industri, yaitu di kata.ai. Mungkin itu saja intro dari saya sebagai insya Allah host hari ini. Mungkin saya berikan kesempatan ke Pak Rido ya untuk bisa memulai. Mungkin, halo Mas Rido. Ya, terima kasih atas perkenalannya, Pak Didit. Saya langsung mulai aja. Saya share screen. Silakan. Izin. Ya, Oke. silakan, Pak.
Eh, Oke ya, semoga sudah terlihat. Saya langsung slideshow saja. Oke, baik. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, para rekan-rekan mahasiswa yang juga hadir pada hari ini. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada atas undangannya, khususnya pada Bu Ade yang sudah mengundang saya secara personal pada hari ini. Jadi sebetulnya topik yang diberikan kepada saya itu tentang riset ya. Jadi AI research, apa sih bedanya di akademia dan di industri gitu. Cuman karena saya melihat katanya di list pesertanya bisa juga ada mahasiswa ya, dan mungkin mahasiswa nggak semuanya tertarik ke dunia riset, mungkin mau tertarik juga ke kerja di dunia AI, tapi bukan di risetnya gitu ya. Jadi saya akan sedikit broad ya, lebih general sedikit. Jadi saya selain membahas risetnya, saya juga akan membahas tentang dunia industri AI dan apa saja sih expertise atau role yang ada di Indonesia sekarang jika kita ingin terjun ke industri AI seperti itu ya. Nah, jadi judulnya saya ubah sedikit, jadi AI, akademia, dan industri. Gitu ya. Research-nya saya hilangkan, jadi saya mohon izin mengubah sedikit. Oke, tadi terima kasih sudah dikenalkan oleh Pak Didit, udah lengkap ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, tadi yang MBA-nya masih ongoing, jadi saya belum resmi MBA, jadi masih akan selesai di tahun ini. Dan kemudian mungkin cerita sedikit juga tentang kampus saya. Jadi yang di Italia itu University of Bolzano, tempat saya menyelesaikan S2 dan S3 itu adalah di kota di tepi pegunungan Alpen ya, sekitar 4 jam ke utara kalau dari Milan. Milan itu kan terkenal ya, pasti pada tahu AC Milan atau Inter Milan gitu. Nah, ya tapi di sana ada kota kecil yang indah gitu, dan saya sangat rekomen kalau mau studi ke sana gitu. Nggak hanya karena kualitas kampusnya, tapi juga karena ya enak ya di sana setiap hari hiking di Gunung Alpen gitu. Jadi itu mungkin tambahan perkenalannya ya. Dan oke, kalau gitu saya langsung mulai saja. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin kayak menyamarkan beberapa definisi perspektif gitu ya, perspektif tentang AI, machine learning, dan data science itu yang saya maksudkan dalam pembicaraan saya hari ini itu apa sih gitu ya. Jadi pertama AI itu, jadi pastinya ada banyak definisi ya, orang-orang pada beda AI itu apa gitu. Tapi yang saya maksudkan di sini itu lebih ke arah umum ya. Jadi AI itu adalah sebuah topik yang sangat luas dengan tujuan membuat suatu mesin yang cerdas ya, yang menirukan atau bahkan mengungguli kecerdasan manusia gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang dengan mengungguli itu kayak oh lebay ini emangnya bisa beneran mengungguli. Tapi itu sudah terbukti di beberapa hal ya, seperti AlphaGo, permainan AI yang memainkan Go, yang mengalahkan juara dunia Go gitu ya. Itu dan di banyak hal juga sudah ada buktinya gitu. Dan kemudian machine learning di sini yang saya maksudkan adalah suatu subset dari AI yang menggunakan teknik statistical base ya, yang memungkinkan mesin tersebut belajar dari data. Dan cara belajarnya itu biasanya mengikuti beberapa algoritma pembelajaran. Nah ini saya spesifikasikan di sini karena walaupun modern AI itu biasanya cenderung memang maksudnya itu adalah yang berbasiskan machine learning, tapi di definisi aslinya itu ada yang membuat AI yang masih ini ya rule based gitu. Jadi tapi juga masih disebut AI gitu. Tapi jadi itu masih saya masukkan di definisi yang umum ini gitu ya. Tapi kalau kita bicara machine learning adalah AI yang khususnya memanfaatkan pembelajaran dari data. Nah, sementara kalau deep learning adalah suatu tipe machine learning yang lebih khusus lagi yang menggunakan deep layers of neurons ya. Jadi neural network yang biasanya ditujukan untuk merecognize atau mengenali pola-pola yang kompleks. Nah, biasanya karena deep learning ini outperform machine learning biasa gitu ya, yang klasik di task yang kompleks seperti mengenali suara, mengenali gambar. Nah, biasanya orang menyamaratakan ya, yang dimaksud AI itu adalah yang berbasiskan deep learning yang modern itu gitu. Tapi ya itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi ya ini saya luruskan saja. Jadi jangan bingung kalau misalkan AI itu berarti ada banyak definisinya. Tapi jadi ini saya luruskan seperti ini, saya ambil definisi yang lebih general ya untuk bahasan hari ini. Gitu. Nah, sementara data science sendiri ini juga definisi pribadi saya gitu ya, selama saya di industri, yaitu sebenarnya itu adalah suatu topik yang cukup general dan di dalamnya itu juga termasuk ada machine learning dan deep learning-nya. Gitu. Sementara biasanya kita berbicara data science itu kalau di industri ya sebelum ke machine learning-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk mengolah data, ada exploratory data analysis, ada preprocessing, transformasi data, augmentasi data, ekstraksi fitur, itu masuk ke ranah data science-nya, sementara di machine learning itu ya regresi, klasifikasi, clustering gitu.
Dan deep learning itu sebenarnya machine learning ya, cuman satu teknik khusus aja itu. Nah, tapi biasanya memang dipakainya untuk task yang lebih kompleks, misalkan yang melibatkan data multimedia seperti gambar, teks, atau pekerjaan tugas yang sifatnya itu generatif ya. Jadi misalkan untuk meringkas suatu dokumen, untuk mengenerasi cerita gitu. Nah, itu biasanya harus pakai deep learning model supaya hasilnya bagus gitu. Seperti itu ya. Nah, itu definisinya. Jadi supaya sama ya gitu pemahamannya. Nah, baru saya akan outline. Saya hari ini akan membahas 3 hal utamanya gitu. Jadi yang pertama, kenapa sih saat ini tuh sangat menarik untuk kerja di dunia AI, data atau machine learning. Ini tidak tertutup pada industri saja ya, tapi juga akademia gitu. Kenapa kok topik ini tuh menarik? Dan kenapa sih kita harus, ya saya nggak mengharuskan ya, tapi kenapa saya pribadi mungkin tertarik ke sana gitu. Dan yang kedua adalah di industri itu ada apa saja sih role-nya ya. Nanti saya akan bahas juga tentang researcher ya. Tapi selain researcher juga ada role lain, itu apa saja, skill yang dibutuhkan apa, tugas-tugasnya apa. Dan bicara sedikit tentang AI research itu ada suggestion general seperti apa. Dan karena AI itu sangat luas ya, jadi saya akan berikan arahan atau masukan secara lebih umum aja gitu. Karena untuk masing-masing topik tentunya ada arahan khususnya. Jadi ini nanti secara umum. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya akan masuk saja langsung ke topik pertamanya. Jadi kenapa sih di tahun 2022 ini kita bekerja di dunia AI, data, atau machine learning? Nah, oke, ini jadi alasan pertama ya ini setengah ya joking juga sih ya. Jadi it's the new sexy ya. Jadi kalau misalkan kita itu selaku ahli AI atau ahli data di suatu perusahaan tertentu, ya itu biasanya kita itu misterius ya. Jadi biasanya bos kita atau bos-bos kita itu sebenarnya nggak ngerti apa yang kita kerjakan atau bagaimana kita mengerjakannya gitu. Jadi tapi karena ini adalah suatu yang trendy, mereka ingin ada ahli data atau ada ahli AI di sana. Gitu. Jadi ini salah satu kelebihannya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada kelebihan prakteknya juga ya. Jadi misalkan kalau kita punya kerjaan yang well defined, yang sangat jelas definisinya apa, targetnya apa, dan secara praktis itu semua orang tahu kerjaannya seperti apa. Itu biasanya ya pressure-nya jelas gitu ya. Oh ini harus selesai dalam 1 minggu misalkan, atau ini harus selesai dalam 1 bulan. Nah kalau kita kebetulan ada di suatu dunia yang baru, itu kita bisa biasanya mengasih deadline sendiri gitu ya. Oh ini saya butuh 1 bulan misalkan. Padahal sebenarnya 1 minggu juga kelar misalkan. Gitu ya. Itu salah satu perk-nya itu. Kalau misalkan kita ada di dunia ini gitu kerjaannya seperti itu. Nah alasan kedua ini jadi yang lebih serius ya adalah data itu ada di mana-mana ya. Jadi kita mau kerja dimanapun, industrinya apapun, itu pasti ada datanya ya di zaman serba digital dan internet ini ya. Dan semua bisnis, segala macam jenis bisnis itu pasti pengen tahu ya. Mereka itu sedang doing well atau enggak dengan beberapa jenis metrics pasti ya. Seperti misalkan dari sisi keuangan, sisi penjualan, sisi customer retainment-nya, dan segala macamnya gitu. Dan itu semuanya perlu pengolahan data. Jadi data itu di segala macam jenis perusahaan pasti ada at least dari sisi bisnisnya gitu. Jadi mereka pasti pengen tahu tadi hal-hal seperti penjualan dan lain-lain. Nah, kalau berbicara di perusahaan saya sendiri, Kata.ai, tentunya data dan machine learning yang dipakai itu tidak hanya terkait dengan bisnis saja, tapi juga dari sisi pengembangan produk atau perisetan produk seperti itu ya. Nah, itu nanti akan saya bahas sedikit di akhir juga. Oke. Nah, berikutnya adalah gaji. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik masuk ke industri sebagai engineers ya, itu biasanya machine learning engineers itu in average punya gaji lebih banyak daripada software engineer biasa. Nah, itu karena tadi ya salah satu alasan karena ini termasuk field yang relatif baru. Nah, ini kalau teman-teman coba googling, itu pasti ada banyak angka yang dilemparkan sana sini ya. Katanya lebih banyak sekian gitu. Nah, ini salah satu sumber yang saya dapatkan itu 25% katanya kata-kata. Tapi di luar negeri ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri, saya pribadi melihat memang terjadi perbedaan gaji ini, tapi saya nggak tahu secara pasti ya bedanya berapa. Ini one thing to keep in mind. Nah kemudian yang menurut saya paling penting dan paling menarik adalah jika kita bekerja di dunia AI data, itu use case-nya sangat banyak ya. Dan kebanyakan itu sangat interesting dan belum dieksplor gitu ya. Mungkin di luar negeri sudah katakanlah ada ya karena di luar negeri lebih maju mungkin pengembangannya, tapi di Indonesia itu banyak sekali hal yang belum dieksplor. Nah ini sangat menarik ya, nggak hanya bagi researcher, tapi juga bagi pebisnis gitu, entrepreneur yang ingin mencoba membuat startup baru, perusahaan baru yang ingin tackle suatu problem baru yang sebelumnya nggak bisa di-tackle, tapi dengan adanya teknologi AI jadi bisa gitu. Nah ini saya akan coba habiskan sedikit waktu untuk ya menyebutkan beberapa ini ya contoh pengaplikasian AI yang bisa berimpact
di beberapa hal gitu ya. Nah, pertama itu yang akan saya bahas itu di sisi bisnis ya. Jadi ada beberapa teknologi AI yang langsung main di sisi revenue dan finance gitu misalkan. Contohnya adalah di recommendation system. Jadi kalau misalkan kita berbelanja atau sedang browsing di YouTube ya atau apapun itu history browsing kita itu semuanya didata dan itu nanti akan dijadikan bahan ini ya latih untuk memprediksi mana sih kira-kira video yang atau bahan bacaan yang mungkin menarik buat kita gitu ya. Tujuannya tentunya ya supaya kita lebih lama stay di sana gitu. Jadi kalau YouTube kalau misalkan diberikan video yang kita mungkin suka gitu, maka kita akan stay lebih lama di YouTube dan itu menaikkan revenue YouTube dari sisi ini ya advertisement-nya gitu. Jadi ini misalkan salah satu contoh untuk menaikkan revenue secara langsung ya AI-nya. Nah, kemudian ini contoh di mana ini mungkin pada nggak tahu karena sangat diskret ya. Ini sebenarnya ada AI-nya. Misalkan mungkin pasti ada yang suka baca Medium atau blog lain. Nah, kadang-kadang Medium itu aslinya gratis, kita baca-baca, kemudian tiba-tiba kita nggak bisa baca lagi karena disuruh bayar gitu. Nah, ini juga ada AI-nya di baliknya. Jadi ada semacam tracking dari behavior kita membaca topik-topiknya dan juga timingnya gitu ya. Jadi ada profiling dilakukan, ada banyak data yang disimpan dan kemudian diprediksi sehingga kapan harusnya si orang yang lagi baca ini diganggu dengan pop-up ini gitu. Sehingga saat dia diganggu itu chance untuk dia beli untuk bayar itu naik gitu ya. Tinggi gitu. Nah, ini klaimnya adalah sebelumnya ada AI ini mungkin ini pop-up-nya ya udah random aja kapan munculnya gitu ya. Tapi begitu ada AI-nya diprediksi kapan harusnya pop-up-nya muncul, itu revenue-nya katanya naik 4 kali lipat gitu, setelah ada AI itu. Jadi cukup bombastis gitu ya klaimnya, which is tapi sangat interesting. Nah, kemudian di contoh lain, misalkan tentang masalah keuangannya ini di Deutsche Bank, di bank yang ada di Jerman, itu sudah mengaplikasikan teknologi AI untuk ini ya mengatur peminjaman uang untuk personal ya, untuk individu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau minjem uang misalkan untuk KPR atau untuk beli apalah mobil atau apa gitu. Jadi biasanya kita harus datang secara langsung diurusi sama tellernya atau customer service-nya gitu ya. Nah, ini jadi enggak. Jadi kita bisa online aja terus langsung berhadapan dengan AI-nya yang langsung menganalisis kira-kira kita ini pantasnya dikasih kredit dengan termin seperti apa. Jadi misalkan kreditnya sekian ratus juta dibayar harus sekian tahun gitu ya. Jadi memaksimalkan pendapatan dari sisi bunga dan meminimalkan resiko kredit macet dari si orang yang diberi kredit ini. Dan ini sudah dijalankan. Dan efek sampingnya tentu saja ada gitu. Jadi sebelumnya yang membutuhkan manusia sekarang nggak butuh atau diminimalisasi dan ini saya dengar sampai banyak banget yang di layoff karena ada teknologi baru ini. Gitu. Nah, kemudian ini mirip ya, dan ini menurut saya sangat menarik dan belum ada di Indonesia, yaitu adalah di Shopify ini. Shopify itu adalah suatu e-commerce ekosistem ya, seperti ya di Indonesia ada Bukalapak, ada Tokopedia. Di sana mereka menjalankan suatu sistem di mana mereka bisa mendeteksi seller-seller di e-commerce system mereka yang high performing. Jadi penjualannya banyak dan kemudian mungkin customer-nya traffic-nya banyak gitu. Sehingga terus itu diprediksi dan mereka ngasih rekomendasi nih AI-nya. Oh, ini saya notice ada penjual yang dia itu cukup tinggi ini ya traffic-nya. Dan ini baiknya diberikan funding tambahan sehingga dia bisa accelerate penjualannya gitu. Jadi dikasih modal tambahan sehingga jualannya bisa lebih kencang gitu ya, lebih banyak dan lebih mungkin diversifikasi gitu. Nah, ini ada AI-nya ya di luar negeri dan ini membantu jadi menaikkan revenue both si penjualnya, si sellernya dan si e-commerce ekosistemnya gitu. Jadi sama-sama untung gitu ya. Nah, jadi ini salah satu AI yang sangat menarik untuk diaplikasikan juga di Indonesia. Setahu saya belum ada yang atau mungkin ada tapi belum sebagus yang di Shopify ini gitu. Seperti itu. Oke. Nah, tadi tentang ini ya beberapa use case di bidang finance. Nah, berikutnya itu di bidang healthcare. Nah, kenapa saya pilihnya finance healthcare itu karena memang di Indonesia itu yang lagi booming itu marketnya adalah salah duanya adalah dua hal ini. Nah, ini yang kedua adalah di bidang healthcare ya. Nah, contohnya ini adalah suatu startup di luar negeri namanya Exscientia. Ini produknya adalah untuk memprediksi kalau misalkan ada orang kena kanker gitu ya. Jadi metode penyembuhannya atau metode pengobatan itu ada banyak opsinya. Ada bisa kemo, ada radioterapi dan lain-lainnya gitu. Tapi efektivitas dari masing-masing opsinya itu bisa beda-beda gitu. Karena ya banyak faktor ya dari histori kesehatan si orang ini atau dari alergi obatnya, dari histori pengobatannya gitu. Nah, itu biasanya sangat susah untuk secara cepat
memilih mana sih treatment yang harusnya dilakukan, atau nggak hanya treatmentnya saja ya, tapi urutan treatmentnya. Biasanya kan kalau kanker itu obatnya nggak hanya satu, tapi gabungan atau kombinasi dari banyak pengobatan gitu. Nah, jadi dengan AI ini mereka mengklaim setelah diberikan rekomendasi itu tingkat si rate selamatnya si pasien ya, jadi tingkat kesembuhan pasien dibandingkan sebelum menggunakan AI-nya itu naik dari 1,3 kali lipat. Itu saya juga agak bingung sih menginterpretasikannya gimana gitu. Jadi misalkan sebelumnya 100 orang selamat jadi 130 gitu mungkin misalkan ya, seperti itu. Nah, tapi ini sangat menarik dan sangat berguna ya. Jadi sangat aplikatif. Saya yakin di Indonesia juga banyak ya startup di bidang healthcare, tapi belum ada yang secara nyata mengaplikasikan hal yang seperti ini gitu, yang berdasarkan data dan AI seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ini masih di bidang healthcare. Ini idenya lebih simpel, yaitu untuk mensimplify proses CT scan atau radiologi gitu ya. Nah, biasanya yang terjadi adalah kalau kita perlu CT scan, nah hasil CT scan-nya itu terus ada ini ya, ada step-stepnya itu mesti di-approve oleh siapa saja gitu. Misalkan ini proses yang terjadi di luar negeri, itu jadi mesti ada teknologisnya yang melihat, terus ada ahli radiologinya melihat, kemudian ada ahli penyakit dalamnya melihat, ahli neurologinya melihat, sampai ahli apa sih intervensionalis itu mungkin sebelum operasi gitu kali ya. Nah, itu melihat sampai baru dia di treatment gitu. Jadi panjang. Nah, ini terus dia mempropos suatu sistem di mana hasil CT scan-nya itu diproses oleh AI dan kemudian secara otomatis langsung dilempar ke semua stakeholder yang bersangkutan gitu. Jadi mereka approve-nya secara paralel karena sudah dicek oleh AI-nya. Nah, ini sangat cepat. Jadinya yang sebelumnya butuh waktu 123 menit untuk memproses ini semua. Ini kalau nggak salah mereka klaim itu within 5 menit sudah selesai gitu ya. Jadi sangat cepat. Pasien yang mungkin bahaya dalam kondisi darurat bisa diselamatkan dengan lebih cepat gitu. Ini juga salah satu chance untuk dikembangkan ya, dirisetkan di Indonesia gitu ya. Oke, nextnya masih di healthcare. Ini mungkin ini termasuk ranahnya Kato.ai ya, karena ini termasuk ada chatbotnya di sini dan apa ya, sifatnya itu merupakan telemedicine atau tele anything ya. Jadi bisa chatbot itu kan tele anything. Jadi kita bisa chat dengan customer service, tapi instead of ngomong sama orang langsung, kita ngomongnya dengan bot. Nah, ini juga sama. Ini kita bisa ngobrol dengan dokter, tapi dokter itu dibantu dengan AI sehingga proses diagnosisnya itu lebih cepat gitu. Jadi misalkan di sini yang terjadi itu sangat kompleks ya. Kalian teman-teman bisa coba cari, namanya itu Babylon startupnya. Di sini ada videonya di mana mereka ada pasiennya yang perempuan dan dokternya yang laki-laki itu berkomunikasi gitu ya. Dan pasiennya mengeluh, dokternya terus mendengarkan dan menanyakan hal-hal yang harus ditanyakan gitu. Nah, itu hal yang apa yang harus ditanyakan ini bisa dilihat ada suggested questions ya. Jadi ini di suggest oleh AI-nya gitu. Harusnya kamu nanya apa sehingga kamu bisa mendiagnosis lebih spesifik kira-kira sakitnya apa. Itu di suggest. Kemudian percakapannya itu secara otomatis di log dan diekstraksi informasinya. Jadi kalau misalkan pasiennya bilang pusing, itu nanti akan langsung diekstrak, oh iya pasiennya gejalanya pusing gitu. Nah, itu pusing itu diubah ke dalam clinical codes ini. Jadi kalau pusing itu kan bahasa awam ya, itu ada ininya, ada istilah kedokterannya gitu. Jadi itu langsung. Kemudian ada juga data dari pasiennya ini secara live gitu saat mereka berkomunikasi ini ya dikeluarkan semua, dan ini sangat membantu dokter sehingga kerjanya lebih cepat gitu. Nah, di Indonesia sendiri Kata itu pernah mengerjakan ini ya hal seperti ini gitu. Jadi saya sendiri pernah terlibat di proyek seperti ini, tapi terbatas ke arah pencatatannya gitu. Jadi kalau di Indonesia itu salah satu pain point dari dokter saat ini ya memeriksa pasien itu mencatat gitu. Jadi oh pasien ini itu keluhannya ini gitu. Dia harus catat lagi gitu supaya historinya itu record dengan baik gitu, dan itu makan waktu. Jadi dengan adanya sistem AI seperti ini itu at least AI-nya itu membantu mencatat dengan baik gitu. Apa saja yang sudah dibicarakan oleh pasiennya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah healthcare ya. Jadi tadi yang pertama adalah masalah finance, kemudian masalah healthcare, dan ketiga itu yang saya ingin angkat adalah masalah food ya, masalah produksi pangan gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu hal yang masih belum tersentuh teknologi banget gitu ya, termasuk AI. Jadi misalkan di luar negeri itu ada salah satunya itu Connectera namanya. Di sini mereka punya aplikasi berbasiskan AI di mana petani itu bisa menginput foto situasi ini ya tanamannya gitu, sehingga nanti AI-nya itu bisa membantu menangani isu-isu yang dialami oleh petaninya itu dari prediksi dari gambar si tanamannya itu lagi sehat apa enggak, kalau tidak sehat itu kira-kira sakitnya apa dan apa solusinya gitu ya. Nah, itu sudah ada gitu. Nah, saya tahu di Indonesia ini juga belum ada, tapi ya
ada beberapa startup yang mulai mengerjakan ini gitu. Nah, kemudian selain juga masalah pertanian, hal yang serupa juga bisa diaplikasikan di peternakan atau perikanan ya. Nah, di sini ada contoh AI berdasarkan computer vision ya. Jadi mereka kamera itu ngadep ke dalam kolamnya, terus melihat si ikan-ikan itu. Nah, secara otomatis dihitung ikannya ada berapa, ukurannya berapa, seberapa udah pada besar apa belum gitu ya. Dan kelihatannya dari pergerakannya itu pada sehat apa enggak gitu. Jadi itu secara otomatis real time di track gitu. Sehingga sangat membantu nih para peternak dan pembudidaya ikan gitu di luar negeri sana. Sekali lagi belum ada di Indonesia setahu saya ya. Oke. Nah, ini mungkin saya skip dengan cepat aja. Di sini juga ada beberapa startup di mana dia bisa meng-highlight kalau sedang ada resiko kecelakaan di dalam pabrik gitu ya. Nah, ini mungkin ada AI yang membantu prediksi forest fire, earthquakes, kemudian electricity forecasting. Di sini sudah dilakukan di Inggris. Jadi misalkan listrik itu kalau dari sumbernya ya, dari PLN-nya itu mereka pasti biasanya itu ya udah jam segini tuh harusnya yang dikirim berapa gitu ya. Nah, tapi kan biasanya ada excess tuh. Nah, kalau ada excess berarti itu kebuang gitu. Nah, itu saya yakin di PLN belum dibantu AI. Di luar negeri sudah dibantu AI sehingga meminimalisir excess listrik yang dikirimkan padahal nggak dipakai gitu. Nah, ini belum ada juga di Indonesia. Kemudian ini juga ada AI yang bisa membantu prediksi atau mendesain ya mass transit seperti busway kalau di Jakarta atau seperti KRL gitu. Nah, ini ada AI-nya juga. Kemudian juga ada AI yang bisa memilah-milah sampah, dan chatbot tadi saya sudah jelaskan juga ya. Dan ini juga belum ada di Indonesia, plagiarism checker. Dan ini ya, intinya sih teman menulis gitu. Jadi aplikasi untuk membantu kita menulis dengan lebih gramatikal, lebih enak dibaca gitu. Itu secara umum juga belum ada gitu di Indonesia. Nah, terus juga ada AI untuk mengenerate art seperti ini ya. Jadi ini di OpenAI dikasih prompt. Nah, secara tekstual dia bisa generate art sesuai dengan promptnya itu. Jadi misalkan art chair dengan bentuk alpukat gitu. Tiba-tiba dia bisa bikin sendiri, kan ajaib gitu ya. Nah, ini mungkin manfaatnya nggak secara obvious ada gitu, tapi ini AI-nya ada. Kita juga bisa melakukan cell transfer dari satu foto ke suatu jenis ini ya, art sendiri gitu. Jadi misalkan ini art style dari Miyazaki gitu ya. Jadi ini bisa di-generate oleh AI-nya seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali, tapi intinya sih dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, poin utamanya lebih ke arah ada banyak sekali ya potensi applicability AI, dan itu sangat siap untuk diriset. Gitu. Jadi saya tadi udah ada beberapa topik yang saya pilih yang pilihannya itu berbasiskan dari kesiapan marketnya gitu. Jadi di Indonesia itu memang dicari gitu ya, dibutuhkan dan belum ada yang mengerjakan seperti itu. Oke. Nah, tadi berarti itu cukup panjang ya, tapi intinya saya tadi membahas tentang kenapa sih kerja di dunia AI, dan itu tadi saya bahas dari sisi benefit dari gajinya dan dari ini ya interest research-nya gitu yang ada sangat banyak gitu. Jadi akan selalu satisfy untuk orang-orang yang sangat curious gitu untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Gitu. Nah, oke, tadi kita sudah tahu hal itu. Sekarang misalkan dari pemaparan saya tadi terus ada yang tertarik, saya pengen kerja di dunia AI gitu. Nah, itu kira-kira apa saja sih role-nya, dan untuk menuju ke sana saya bisa ngapain aja. Nah, oke, ini tentunya beda-beda ya di masing-masing perusahaan. Jadi saya akan menerangkan dari kata.ai saja dulu. Jadi kalau di kata.ai itu ada banyak fungsinya ya. Jadi mungkin yang paling kiri ini yang paling non technical kalau dari sisi software dan AI gitu. Jadi ada account management yang mungkin berurusan langsung dengan klien gitu ya. Dan ada product management yang berurusan dengan pengembangan produk dari sisi strategi dan konsep gitu. Jadi bukan ke arah teknisnya. Kemudian ada business strategi yang mengarahkan perusahaan itu mau dibawa kemana dari sisi bisnis dan juga dari posisi produknya gitu misalkan. Dan nah ini ke kanan ini jadi ada beberapa role yang lebih teknis ya, misalkan di kata itu kita punya conversation designer. Jadi kalau misalkan ada klien minta dibuatkan chatbot, itu kita punya platform namanya kata platform ya, yang memungkinkan orang bikin chatbot tanpa coding. Jadi low level coding gitu ya. Sorry, high level coding sebaliknya. Nah, jadi drag and drop gitu ya sifatnya gitu. Nah, tapi langsung jadi chatbotnya gitu. Dan di situ kita melatih orang-orang yang mungkin background-nya itu bukan computer scientist tapi dia bisa bikin chatbot gitu. Nah, ini ada role seperti ini. Nah, kemudian ada juga role linguist namanya. Di sini mereka tugasnya adalah mengumpulkan data
yang berhubungan dengan NLP dan conversational data gitu. Jadi mereka harus paham bahasanya, harus bisa tahu apa sih seluk-beluk dan karakteristik bahasa misalkan yang bikin ambigu itu apa gitu. Dan mereka kalau punya kemampuan teknis biasanya itu gunanya untuk scraping data gitu ya, misalkan dari Twitter dan lain-lainnya. Dan kemudian di sisi yang paling teknis kita punya of course engineering team ya. Jadi ini mereka tugasnya adalah untuk mendeploy AI models yang sudah dibuat dan juga melakukan maintenance ya. Jadi ngecek apakah AI model itu scalable. Kalau misalkan dipakai sama satu orang, oke, jalan. Dipakai 100 orang jalan juga apa enggak gitu. Jadi itu harus dicek ya. Dan kemudian logging ya saat ada case failures atau AI-nya sedang nggak akurat gitu ya, akurasinya turun gitu, itu juga harus di-log. Dan ya tentunya terkait dengan itu QA ya. Nah, kemudian juga ada data scientist. Jadi ini beda ya kalau di kata tadi, seperti yang saya katakan di awal itu ada perusahaan yang mostly perusahaan itu bukan perusahaan AI. Jadi urusan AI dan datanya itu pusatnya itu adalah di sisi bisnisnya. Gitu. Jadi data scientist ini tugasnya adalah mengolah data yang tidak berhubungan dengan produk AI-nya langsung, tapi dari sisi bisnis gitu ya. Jadi visualisasi revenue perusahaan, proyeksi growth perusahaan seperti itu. Nah, ada juga AI Research yang itu adalah tim saya, jadi untuk melakukan development model-model baru. Gitu. Nah, ini kenapa saya sebutkan role-role ini, memangnya semuanya berhubungan dengan data dan AI. Gitu ya. Kan mungkin secara kasat matanya saja mungkin berhubungan yang paling kanannya ini saja, gitu ya. Nggak semuanya berhubungan. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau sudah masuk ke ranah perusahaan AI, perusahaan data, ini semuanya harus punya basic ini ya, knowledge di bidang AI dan data. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini mungkin sebelum ke sana ini saya akan kasih overview sedikit bagaimana sih proses suatu perusahaan AI itu bekerja gitu terkait dengan AI-nya gitu. Jadi fungsi perusahaan pasti ada banyak gitu, tapi terkait dengan teknologi AI-nya sendiri. Nah, biasanya pasti ada suatu visi ya gitu dari upper management, misalkan dari CEO-nya atau strateginya. Ini perusahaan mau bikin produk data atau produk AI seperti apa sih gitu ya. Ini pastinya dari visinya ini di-assign ke tim produk atau project yang namanya kalau di kata. Jadi tolong buatkan suatu produk baru gitu. Misalkan ya itu tadi ya, misalkan tadi saya sebutkan Grammarly itu di bahasa Inggris udah ada, di bahasa Indonesia belum ada gitu. Jadi mungkin CEO-nya bilang tolong bikinkan Grammarly untuk bahasa Indonesia gitu. Nah, ini si product manager-nya terus kan mesti tahu Grammarly itu apa dan apa saja kemudian yang mesti dibutuhkan gitu ya, dan itu dia mesti paham bisa nggak itu dibuat dengan memakai teknologi yang sudah ada sekarang. Kalau bisa itu nanti biasanya langsung masuk ke tim engineering. Jadi tim engineering di kata itu ya ini ya tugasnya adalah maintenance dan mentransformasi teknologi yang sudah ada untuk menjawab kebutuhan yang baru gitu ya. Dan tapi kalau misalkan ternyata tidak ada teknologi yang sudah langsung bisa dipakai, itu baru masuk ke ranahnya AI Research, di mana kita melakukan development ya, baca paper, coba explore teknologi yang belum dimatangkan gitu ya. Nah, itu terus kita develop model barunya sehingga bisa menjawab kebutuhan yang baru masuk tadi dari upper manajemennya gitu. Nah, sementara si data scientist itu benar-benar cuman berkutat dengan data bisnis yang saya sebutkan tadi. Ya. Oke. Nah, jadi dari tadi penjelasan seperti tadi, itu kita bisa lihat bahwa dari segala level itu sebenarnya perlu ya pemahaman data dan mungkin AI, tapi bukan ke arah teknisnya. Gitu. Jadi cara untuk menginterpret data, memvisualisasikan data, matrix tentang data gitu, dan tahu basic statistik, tahu data macam apa yang bisa men-solve problem seperti apa, itu harus diketahui oleh segala macam role yang ada di kata gitu. Dan saya yakin di perusahaan data dan AI yang lain. Dan masalah etika dan privasi yang terkait dengan data itu juga harus dipahami gitu oleh semua employee yang ada. Nah, ini makanya kalau misalkan di sini ada teman-teman mahasiswa yang mungkin ya nggak tahu ya, zaman saya dulu itu suka ada tuh mahasiswa nggak suka ngoding gitu ya, tapi mungkin suka terjun di dunia tertentu gitu, misalkan dunia AI gitu ya. Nah, mungkin kalian akan jadi product manager atau jadi project manager gitu, tapi kalian tetap mesti tahu hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, ini saya kasih beberapa skenario-nya ya. Jadi misalkan ada seorang upper management, dia mungkin CEO atau siapa ya dari upper management, dia ingin ketemu dengan potential investor gitu yang akan invest some fund gitu ya, uang ke perusahaannya.
Nah, tentunya biasanya hal yang mesti diprosesikan adalah bagaimana sih masa depan perusahaan ini gitu ya. Jadi dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan itu kira-kira revenue itu proyeksinya seperti apa gitu. Dan ada proyeksi itu pastinya kan mungkin kalau kita bicara statistik ada margin of error gitu ya. Dan itu mesti bisa dijelaskan dengan jelas gitu oleh si upper manajemennya. Nah, kalau dia nggak ngerti data dan statistik nggak akan bisa kan menjelaskan ini dengan baik gitu ke si calon investornya. Skenario satu. Skenario kedua, misalkan ada seorang account manager. Account manager itu ini ya kayak sales yang berhubungan langsung dengan klien. Jadi misalkan kita punya klien, ya katakanlah kliennya Kata, dia punya chatbot gitu ya, dan chatbot itu ada matriks akurasinya, misalkan F1 score. Nah, misalkan chatbotnya sekarang F1 score-nya 80% dan presisinya itu 90%. Ini artinya apa gitu? Jadi dia nanya ke account manager, ini maksudnya apa sih gitu? Bisa nggak dijelaskan dengan contoh gitu? Nah, kalau misalkan dia nggak ngerti tentang data literasi, ya nggak bisa dong menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Jadi nggak ngerti tentang data dan matrix. Gitu ya. Kalau misalkan setiap kali ditanyain, dia selalu nanya ke orang teknisnya, ya jadi lama. Gitu ya. Jadi idealnya dia tahu dan bisa menjawab pertanyaan ini yang menurut saya cukup basic. Gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan lain. Misalkan sekarang chatbot saya ini akurasinya atau F1 score-nya itu 80%. Nah, saya ingin dinaikin. Jadi saya punya data ini nih, data-data baru ya untuk menaikkan akurasi si chatbotnya ini. Nah, dengan data yang seperti ini, dia nunjukin ke account manager-nya. Kira-kira dia bakal naik nggak akurasinya? Kalau akan naik, kira-kira berapa gitu. Kalau misalkan ternyata nggak naik, harusnya data seperti apa yang saya kasih gitu. Nah, itu menurut saya adalah knowledge yang harusnya basic ya, data literasi, dan itu harusnya dimiliki oleh bahkan sampai ke sales-nya gitu. Dan kemudian misalkan kita punya commercial atau marketing team, biasanya ada market research ya, itu biasanya dilakukan via survei, ada potential new product. Nah, itu pastinya harus disusun ya pertanyaan surveinya. Misalkan ya gampangnya mungkin nanya tentang usia, nanya tentang pendapatan bulanan gitu. Nah, itu kan harus diperhatikan bagaimana cara mengumpulkan datanya. Gitu. Apakah pendapatan itu diisi sebagai angka yang fix atau dikasih range gitu ya. Dan kalau misalkan dikasih range, itu harusnya range-nya seperti apa gitu. Nah, itu kan untuk bisa menentukan itu, dia harus punya pengetahuan tentang data. Jadi dia harus paham datanya ini dipakainya nanti untuk apa. Misalkan untuk dipakai sebagai bahan predictive analysis, dia harus paham gitu kan ya. Nah, ini. Kemudian product manager. Ya, jadi misalkan dari tim engineering dan AI-nya kita bisa memproduksi suatu model baru yang akurasinya naik misalkan ya. Jadi misalkan sebelumnya itu sekarang itu misalkan presisinya 90% dan recall-nya 90%. Tapi sebelumnya itu 91 dan 92 gitu ya. Jadi beda nih angka precision dan recall-nya. Dan kayak nggak agree ya, satunya naik, satunya turun. Nah, apakah model yang baru harusnya dinaikkan atau enggak? Maksudnya itu harusnya menggantikan model yang lama apa enggak? Gitu ya. Jadi kalau dia nggak paham tentang apa itu precision dan recall dan nggak paham tentang use case-nya, kadang-kadang ada use case yang lebih penting precision, ada yang lebih penting recall gitu ya. Nah itu nggak akan bisa gitu ya. Jadi product manager-nya harus tahu hal seperti ini, seperti itu. Jadi ini saya tekankan kenapa data literacy itu penting di segala macam lini. Ya. Nah tadi berarti selain masalah hal tadi yang terkait dengan yang non technical, sekarang kita masuk ke technical data atau AI roles. Jadi sebenarnya mungkin per perusahaan ada banyak ya, ada macam-macam. Tapi ini yang ada di Kata, jadi kita punya data engineers, data analyst, data scientist, AI engineers dan AI research scientist. Nah ini masing-masingnya seperti apa? Nah mungkin sebelum masuk ke definisi detailnya, di sini saya kayak analogikan sedikit kalau data engineer itu seperti software engineer biasa gitu kali ya. Kalau data analis itu seperti ahli statistik gitu. Kalau data scientist itu ahli statistik tapi bisa ngoding gitu. Kalau AI engineers itu seperti software engineer tapi dia ngerti teknologi AI. Nah, kalau AI research scientist dia itu seperti data scientist jadi ngerti statistik, bisa coding dan ngerti teknologi AI dan data learning. Gitu. Jadi kira-kira kalau apa ya deskripsi gampangnya seperti ini ya yang bisa saya pakai gitu kalau di Kata. Nah, ini kalau misalkan lebih detail lagi, data engineers itu tugasnya adalah untuk desain data yang nantinya akan dipakai untuk data analysis ya, predictive analysis atau bikin model-model lainnya. Nah itu jadi dia harus paham database design, data warehousing, dan bagaimana mendesain database yang memang secara mudah diakses dan dipakai oleh data analis atau data scientist-nya nanti. Gitu. Jadi saya yakin sih kalau di kurikulum kelas sekarang database udah mature lah ya, jadi pasti ada kuliah database ya di segala macam program computer science. Nah, kalau data analis itu memakai data yang ada di database yang disediakan data engineers, itu jadi mereka akses datanya via SQL dan diolah gitu ya. Nah, pengolahannya itu kalau data analis biasanya sih
yang saya tahu ya di industri itu definisinya nggak harus ngoding gitu. Jadi bisa aja pakai tools yang low code ya, jadi seperti spreadsheet gitu, atau mungkin pakai toolkit seperti Orange namanya itu ya, yang bisa melakukan data analisis pakai drag and drop aja gitu. Ya tapi tetap ada toolnya, dan tujuannya adalah untuk melakukan visualisasi, exploratory data analisis, atau melakukan predictive analysis seperti itu ya. Kalau bedanya sama data scientist itu biasanya tipis-tipis dari sisi toolkitnya dan skillnya. Kalau data scientist expected bisa ngoding gitu ya. Jadi supaya kalau misalkan ada keperluan yang custom, dia bisa ngoding sendiri, mungkin pakai scikit-learn, R, dan lain-lainnya. Oke, nah sebenarnya kalau di ML AI engineers berarti perlu pengetahuan machine learning ya. Jadi perlu tahu penggunaan library machine learning seperti scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, dan yang unik dari ML engineers itu mereka harus tahu yang namanya MLOps ya. Jadi MLOps itu adalah bagaimana cara memaintain AI models. Jadi versioning-nya di-maintain. Misalkan kita punya klien yang punya chatbot gitu ya, chatbotnya dilatih dengan data tertentu tanggal sekian. Gitu. Nah terus bulan depan dia melatih chatbotnya itu diganti datanya. Nah, terus performanya berubah gitu. Nah, itu harus di-maintain versioning-nya, dan itu reportnya harus jelas. Sehingga nanti kalau misalkan dia mau look back, pindah versi, itu gampang. Gitu. Jadi itu ada topiknya namanya MLOps di sana. Nah, kemudian untuk AI scientist ini mirip ya dengan engineers. Bedanya itu lebih ke arah, oke, kalau scientist berarti dia mesti tahu konsep. Kalau engineers mungkin pokoknya dia tahu apa ya, which technology works and when gitu, itu udah cukup. Kalau scientist harus tahu dalamannya sehingga dia bisa mengembangkan hal-hal yang baru lebih lanjut. Jadi dia mesti tahu algoritmanya itu apa sebenarnya, tahu algebra linear, konsep probabilitas, dan tentunya tahu deep learning seperti itu. Oke, nah jadi saya di sini mohon izin untuk memberikan beberapa rekomendasi gitu ya. Jadi untuk kurikulum yang supaya nyambung ke dunia industri gitu. Nah, tadi data literacy itu harus wajib gitu ya. Jadi di high school atau universitas itu regardless dia itu studi programming apa, bahkan bukan computer science, itu saya sangat rekomend data literacy itu ada. Gitu. Saya sendiri nggak tahu kurikulumnya harusnya seperti apa, tapi ya sesuai dengan skenario yang saya sebutkan tadi ya. Jadi supaya kalau ada skenario seperti itu, walaupun orangnya bukan basicnya computer science atau data science, dia bisa tahu. Gitu. Nah, ada banyak low-code platform yang bisa diajarkan sehingga ini make sense gitu ya, diajarkan ke program-program walaupun dia itu bukan programming ya, bukan program untuk ngoding atau computer science gitu. Nah, juga di sisi lain kita bisa pahami bahwa zaman sekarang apa sih yang nggak pakai data gitu ya. Bahkan orang mungkin di dunia social science pun data itu penting gitu ya, data history, data tentang linguistik itu pasti ada. Gitu. Dan kemudian basic data science itu harus mandatory ya di computer science ini. Jadi misalkan pun toolkitnya itu pakai spreadsheet itu nggak masalah, soalnya spreadsheet itu masih banyak dipakai ya di data analis di banyak perusahaan yang mungkin core-nya itu bukan di AI, tapi begitu masuk ke bisnisnya dia pengen mengolah data, spreadsheet itu masih banyak dipakai. Oke. Kemudian harus ada machine learning course, ya mandatory or not ini saya belum bisa bilang, dan saya sangat rekomend ada advanced machine learning course yang fokusnya itu deep learning, sehingga ini khusus untuk mahasiswa yang ingin terjun ke bidang pengembangan itu ya tadi AI research di bidang deep learning-nya. Gitu. Jadi saya sih nggak rekomend machine learning di dalamnya ada deep learning karena itu pasti kurang deep learning-nya nanti. Deep learning-nya harus punya satu kuliah khusus. Nah terakhir ya sebelum kita masuk ke Q&A itu adalah saya ingin memberikan beberapa suggestion di sisi AI research-nya. Jadi tadi di awal saya sebutkan suggestion itu ada banyak sekali ya pasti tergantung topik AI-nya itu apa gitu. Jadi kalau saya diminta memberikan suggestion di bidang summarization atau di bidang computer vision pasti beda gitu. Tapi ini saya berikan beberapa tema di mana harusnya apply ke segala macam topik gitu. Yang pertama adalah tentang teknik. Jadi pastinya riset itu utamanya mengembangkan teknik baru yang lebih baik daripada sebelumnya, gitu ya, secara empiris maupun secara konseptual lebih baik misalkan. Gitu. Nah, tapi biasanya ini sangat ekspensif ya. Zaman sekarang itu pasti riset AI itu butuh GPU dan biasanya GPU-nya butuhnya banyak. Gitu. Nah, ini saya tahu kalau di Indonesia itu nggak banyak yang punya luxury untuk punya akses ke sini. Gitu. Jadi saya ada tema yang lain. Gitu ya. Jadi tema yang lain itu adalah data. Jadi AI itu zaman sekarang pasti butuh data science juga ya, butuh data. Gitu. Nah, data itu di Indonesia masih nggak banyak yang openly available. Jadi kalau kita misalkan mau ke topik apapun itu pasti sama problemnya, datanya nggak ada. Gitu. Jadi riset yang baik itu juga bisa di sana. Jadi bagaimana caranya kita bisa buat data yang baru di use case tertentu. Jadi misalkan ya
tadi saya balik lagi summarization atau apapun itu gitu. Jadi kita buat data baru, kita ensure kualitasnya bagus, kita tes, yaitu dengan cara membuat AI models yang nggak perlu baru tekniknya gitu ya. Jadi datanya aja yang baru, tapi tekniknya untuk mengetes datanya bisa pakai teknik yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian selain teknik dan data, kita juga bisa memfokuskan tema risetnya itu ke cost. Gitu ya. Jadi kalau di industri, itu cost itu sangat penting ya. Jadi kalau misalkan di akademia, mungkin ini agak nggak intuitif gitu, tapi kalau misalkan di akademia, kita bisa riset pakai GPU gitu, GPU-nya mau ada 100, mau di-train selama berbulan-bulan itu nggak masalah gitu kan. Ya, itu kan emang dipakai buat riset aja gitu. Dan itu biasanya ya udah cost-nya udah fix dari kampusnya. Gitu. Tapi kalau industri itu kita harus ya udah kalau kemahalan nggak dilakuin gitu ya. Soalnya jadinya rugi gitu ya perusahaannya gitu. Kalau misalkan kita punya model baru, mungkin akurasinya jauh lebih bagus, tapi kalau lebih mahal untuk di-deploy itu juga nggak guna karena nggak akan dipakai sama perusahaannya gitu. Itu juga terjadi di Kata gitu ya. Jadi riset yang fokusnya itu lebih ke arah cost. Gimana caranya membuat model AI yang lebih kecil, lebih scalable, lebih ringan gitu. Walaupun mungkin akurasinya turun dikit gitu ya. Walaupun mungkin nggak pakai deep learning. Nah, tapi kalau kita bisa buktikan dia lebih murah dan lebih scalable dan lebih worth itu di deploy, ini juga merupakan satu direction yang sangat baik menurut saya zaman sekarang ya. Oke. Nah, tentunya terus next-nya adalah new applications. Jadi tadi saya sudah sebutkan banyak sekali aplikasi ya dari bidang healthcare, food production itu sangat lapang ya di Indonesia itu belum banyak yang melakukan secara nyata gitu. Jadi Bapak Ibu dosen bisa ke arah sini ya. Kalau menurut saya itu sangat sangat dibutuhkan juga di Indonesia nih kita melakukan riset yang langsung bisa terpakai gitu ya di lapangan. Nah, yang terakhir adalah riset yang arahnya itu untuk menjawab skepticism terkait dengan data science dan AI. Ini include juga kadang-kadang ada ethical issues ya. Jadi, ini saya kasih contoh aja. Di tahun 2016 itu Geoffrey Hinton itu bapak AI yang dapat Turing Award, salah satu pencetus deep learning atau salah satu ya inilah pelopor deep learning. Itu famously dia bilang di tahun 2018 kita harusnya nggak melatih radiologis lagi. Radiologis itu orang yang tugasnya ngecek X-ray itu ya, secara manual dilihat ini sakit apa gitu. Itu udah nggak zamannya apa sih kayak sekolah radiologi gitu. Karena dalam 5 tahun ke depan, which is sekarang udah 2022, kerjaan radiologis itu akan obsolete karena AI akan lebih baik daripada dia, gitu ya, daripada radiologis gitu. Nah itu memang mungkin benar, tapi saat dia bilang seperti itu kan pastinya bikin sentimen negatif ya. Jadi sama radiologisnya pasti nggak suka dibilang seperti itu. Dan ya ini juga apply ke banyak hal gitu ya. Jadi ada banyak pekerjaan yang bisa di-displace oleh AI gitu. Nah saya sih sangat rekomen risetnya itu harusnya kolaboratif gitu. Jadi saat kita masuk ke ranah tertentu itu kita ajak stakeholder-nya. Jadi kalau misalkan ke perusahaan ke dunia kesehatan kita ajak rumah sakitnya, ajak dokternya, sehingga apa yang kita kembangkan itu sangat aplikatif, tepat guna, dan ya kita menjawab keluh kesah si dokternya gitu ya, susahnya apa sih gitu, dan itu dijawab dengan AI-nya. Dan bukannya kita membuat AI kita kira bakal terpakai, tapi malah membuat sentimen negatif dari sisi pengguna yang kita inginkan pakai gitu ya. Oke. Dan kemudian ini ya masalah matrix, yaitu kadang-kadang untuk orang awam matrix apakah suatu AI itu baik atau enggak itu misterius ya. F1 score itu apa sih gitu. Akurasi sekian itu bagus apa enggak gitu. Itu kayak enggak meaningful. Jadi kalau misalkan di dunia akademia kita biasanya melakukan riset AI ya udah pakuannya adalah apakah skor kita lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Jadi F1 score-nya lebih baik enggak dari state of the art. Kalau summarization apakah rush-nya lebih baik, kalau machine translation apakah blue-nya lebih baik gitu ya. Jadi sampai sana aja gitu. Tapi kalau di dunia nyata itu biasanya angka-angka itu susah dipahami ya oleh stakeholder gitu. Jadi kita harus cari suatu matrix lain yang mudah dipahami dan sehingga AI teknologinya itu lebih mudah diterima oleh ini ya pemain di industrinya seperti itu. Oke. Nah, tadi itu sebenarnya saya menekankan sedikit tentang ini ya. Jadi industri versus akademia tadi poin terakhir itu juga termasuk di sini. Jadi itu ya yang poin terakhir ini more emphasis on metrics and qualitative analysis. Nanti saya kasih beberapa contoh lagi deh di Kata. Tapi sebelumnya saya jelaskan 3 sebelumnya. Yaitu kalau di industri itu bedanya dengan akademia ya tadi ya research-nya itu biasanya harus punya direct applicability. Kalau di akademia biasanya theoretical research masih boleh dilakukan ya. Saya sih pribadi juga mendukung sih ya theoretical research karena utamanya di deep learning ini
masih terlihat sebagai black box ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kenapa something works or not gitu. Jadi theoretical research penting juga gitu. Tapi kalau di akademia biasanya di industri biasanya itu nggak boleh dilakukan, nggak bisa dilakuin ya, karena maunya langsung ada hasilnya gitu. Dan hasilnya itu harus benefiting the company in some way. Jadi nggak boleh research yang ya udah kita karena suka lakuin gitu. Saya rasa akademia itu salah satu kelebihannya adalah kalau kita suka melakukan sesuatu ya lakuin aja gitu ya. Biasanya nggak banyak limitation di mana harus menyenangkan pihak tertentu seperti kantornya gitu ya. Kemudian ethical issue seperti mungkin ada yang pernah lihat kayak AI-nya bisa rasis atau AI-nya bisa ini ya rude gitu, suka nggak kurang ajar gitu. Nah, itu penting sebenarnya, tapi kalau di dunia industri lebih penting karena kalau itu terjadi biasanya fatal. Jadi kalau misalkan kita membuat satu chatbotnya rasis gitu, itu pasti ya jatuh ya nama perusahaan gitu. Kalau misalkan konteksnya masih paper gitu dipublikasikan, ternyata kok ditemukan rasis, bisa aja dibilang itu ya di luar scope ya. Kita kan mengembangkan teknologi nggak sampai sempurna gitu ya, namanya juga riset, pasti ada kelanjutannya gitu. Jadi ini lebih susah di di navigate kalau misalkan di industri tentang ethical isunya ini. Dan kemudian tadi soal matrix dan qualitative analysis, jadi kalau di industri biasanya kita nggak bisa cukup dengan pakai matrix biasa seperti Evans Score atau Roche. Salah satu yang bisa dilakukan adalah kita punya suatu test set yang khusus biasanya untuk AI-nya itu, sehingga di test set yang khusus itu harus 100% akurasinya. Jadi harus benar semua. Ya contohnya tadi ya untuk menghindari hal-hal yang berbau politis atau berbau rasis gitu ya. Jadi misalkan kita lagi ngetes chatbot nih, nah dia ditanya, kamu political alignment-nya kemana? Kamu kemarin pemilu milihnya siapa gitu ya. Nah itu kita keep tuh set of test cases seperti itu, dan kita harus ensure kalau dia jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita set di awal gitu. Jadi nggak boleh sampai bilang, oh kemarin saya milih si X waktu pemilu gitu. Jadi dia jawabannya harus netral gitu misalkan. Nah itu harus disimpan di dalam suatu test set khusus, dan kita harus selalu ensure dia itu 100% akurasi. Itu salah satu matrix baru kalau misalkan di industri itu seperti itu contohnya gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi tadi saya sudah bahas 3 hal intinya. Yang pertama adalah tentang kenapa terjun ke dunia data dan AI. Yang kedua adalah tentang roles di industri data dan AI, dan research ya, apa saja sih general direction yang bisa diambil, dan apa bedanya research di industri dan akademia seperti itu. Oke, mungkin karena dari saya sudah cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya bisa kembalikan ke Pak Didit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido. Ini bagus banget kelihatannya, nggak ada formula sama sekali, teman, membuka wawasan kita ya. Selain dari sisi akademia, praktisinya seperti apa di perusahaan, contohnya di kata.ai. Nah mungkin saya buka sesi pertanyaan, question and answer. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa open mic ataupun di type in di chatnya, di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Ade ada yang paling dekat. Yang open cam. Enggak sih. Oke, nanti sebentar ya, saya tulis di chat dulu aja Pak Didit. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ada. Mungkin sambil menunggu Mas Rido, ini kalau di kata.ai sendiri ini ada berapa orang ya? Misalnya pembagian tadi ada data scientist, engineer, kemudian ada AI research-nya, ada beberapa orang konfigurasinya Pak. Ini Pak. Ya, saya nggak tahu jumlah pastinya. Aja. Gitu. Kalau di tim saya sendiri di AI research itu terakhir itu ada 6 orang termasuk saya, researcher-nya ya, dan ada 4 orang linguis yang bagian mengumpulkan data linguistik untuk tas-tas baru gitu. Dan biasanya kita terima intern itu secara paralel biasanya maksimal 4. Jadi kita selalu punya 2-4 intern biasanya. Itu di tim AI research-nya. Kalau di tim engineering lebih banyak ya, karena tim engineering itu banyak divisinya gitu. Ada tim data engineer, ada tim infra engineer gitu. Kalau data engineer sendiri sih kayaknya 4 atau 5 orang deh, seingat saya gitu ya, yang engineering yang berurusan dengan data gitu. Kalau data scientist itu kalau nggak salah 3 atau 4 orang, seingat saya gitu, sekitar segitu. Ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin barangkali Bapak Ibu sudah ada pertanyaan. Jika belum, mungkin saya ngobrol-ngobrol saja ya. Oke, ini dari Pak Said, baru ada nih. Dari Pak Said, ini dosen di kami,
bagaimana dari perspektif industri terhadap pemanfaatan AI yang bisa membuat adiktif, misalnya terhadap game, shopping, dan atau misalnya gitu. Mungkin silakan Pak Mas Rido. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya Pak Said ya. Oke, ini jujur aja memang oke, kalau dikata untungnya saya bisa bilang kita belum sampai ke level ini ya. Jadi AI kita belum membuat adiktif. Jadi tapi saya bisa bilang memang itu kalau di tempat lain justru AI-nya memang tujuannya adalah membuat orang addicting ya. Jadi misalkan di YouTube tadi saya kasih cerita, ya diberikan rekomendasi sehingga YouTube-nya lama gitu kan, muter YouTube-nya lama nggak selesai-selesai gitu. Itu emang terjadi gitu. Dan saya rasa sih selama nggak ada regulation yang disincentivize ini, gitu. Jadi kayak supaya perusahaan nggak melakukan ini ya tetap aja akan dilakukan gitu. Supaya ya karena customer retention is a thing ya, jadi supaya customer makin lama gitu di sana gitu. Ya ini something yang harus diregulasi kalau menurut saya gitu. Saya nggak tahu sih mungkin di Eropa atau di Amerika yang lebih duluan gitu mungkin ada regulasinya, tapi saya nggak bisa bilang. Tapi di Indonesia most likely belum ada yang memproteksi consumer dari hal ini gitu. Ya di Cina ya mungkin ada. Oke. Gitu mungkin Pak Said. Masih dari itu. Ya di Indonesia sepertinya sih belum gitu. Ya. Ya, kalau saya bisa bilang sebenarnya ini ada risetnya juga. Jadi biasanya tuh AI melawan AI gitu. Jadi misalkan ada deepfake ya namanya gitu kan. Kemarin yang video yang AI yang bisa memalsukan video, suara gitu. Ya kita latih AI yang bisa mendeteksi itu gitu kan. Kasih tahu oh ini videonya palsu, jangan kemakan hoax-nya gitu. Ini bisa juga kita bisa kayak buat AI yang jalan di HP sehingga dia bisa kasih kita warning, oh kamu udah lama nih di YouTube gitu kan. Mungkin stop dulu gitu kan. Jadi ya kita bisa solusinya seperti itu kali ya. Jadi merisetkan AI yang melawan hal-hal seperti ini gitu. Jadi lawannya AI lagi ya Pak. Iya. Itu banyak konteksnya sih. Betul. Contoh lainnya mungkin saya kasih satu contoh lagi. Jadi kalau kita misalkan mendeploy model AI ya, misalkan kalau di Google Translate itu kan semuanya bisa akses ya. Kita mungkin bisa mencuri tuh datanya Google gitu. Jadi kita kayak misalkan kita punya 1 juta kalimat bahasa Indonesia gitu, masukin aja ke Google Translate, dapat 1 juta translasi bahasa Inggris, kita pakai untuk melatih data AI kita sendiri, AI translasi kita sendiri, tapi datanya nyolong dari Google gitu ya. Itu ada istilahnya namanya model stealing kalau di dunia AI. Nah itu ada topik riset sendiri yang yaitu ya preventing model stealing gitu. Gimana caranya melatih AI yang supaya nggak bisa dicolong seperti itu. Gitu. Ya itu biasanya memang mainnya seperti itu. Kalau ada hal negatif dari AI-nya, kita latih AI lain yang memprevent itu. Gitu. Itu biasanya secara umum topiknya seperti itu. Oke. Terinspirasi ya Pak Said ya. AI stealing. Oke. Mungkin itu Pak Said. Mungkin saya ke pertanyaan yang kedua, Mas Rido, dari Bu Ade. Ini ingin bertanya berdasarkan pengalaman, ini seberapa penting kemampuan dasar programming atau coding bagi fresh graduate untuk masuk kerja? Kebetulan beliau ini sedang mengajar mahasiswa tingkat 1 untuk menyemangati mungkin ya, supaya suka coding. Padahal informatika gitu ya. Iya. Oke, ternyata sama aja. Zaman saya kuliah dulu juga suka ada gitu. Mahasiswa kok nggak suka ngoding gitu. Mahasiswa IT nggak suka ngoding gitu. Oke, kalau memang role-nya itu adalah untuk software development itu penting banget sih. Nggak mungkin ada perusahaan yang mau menerima dia nggak bisa coding. Terus sekarang juga sudah mulai hampir nggak ada exception. Pasti segala macam perusahaan yang memang mencari software engineer ada tes codingnya gitu. Tes lead code atau apa hacker rank atau apa ya itu pasti ada gitu. Nah kalau nggak bisa ngoding ya nggak akan lulus tes itu gitu kan ya. Dan dari sisi perusahaan juga make sense di mana kalau misalkan mereka hire orang yang nggak bisa ngoding, berarti mesti di-train dulu kan ya internally gitu. Nah itu berarti makan cost juga gitu. Kenapa mesti hire yang nggak bisa ngoding padahal ada alternatif yang bisa gitu kan. Itu sih kalau dari sisi perusahaan logikanya seperti itu. Kalau maunya kerja di yang tidak ngoding ya ada aja emang gitu. Tadi saya cerita ada role product manager misalkan itu ya nggak ngoding sih gitu. Cuman biasanya tetap mesti ngerti kalau misalkan engineer-nya kesusahan gitu ya. Misalkan ini nggak bisa nih di coding gitu ya. Dia mesti ngerti dong ya kenapa itu nggak bisa atau jadi bisa menerima penjelasannya gitu. Jadi skill coding, at least knowledge ngoding itu harus ada. Tapi skillnya itu kalau emang mau masuk ke dunia programming harus bisa gitu. Iya. Terima kasih Mas. Mungkin begitu Bu Ade.
untuk motivasinya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin bisa di open mic ataupun langsung dituliskan di sini. Oke, mungkin jika belum, ini mungkin saya ngobrol sedikit Pak Mas Rido. Kalau misalkan di kata.ai sendiri, ini riset yang sedang berlangsung di sini, apakah itu based on demand dari klien, atau kita sudah menentukan di awal nih perusahaan kita maunya ke arah ini. Jadi kalau nggak ada, dalam tanda kutip, nggak ada customer, jadi kita tetap on track gitu di roadmap besarnya. Tetapi ketika ada klien yang agak-agak mirip, kita belok sedikit nih memenuhi kebutuhan si klien dari industri. Atau apakah seperti itu atau seperti apa? Ya, seperti itu, Pak Didit. Benar sekali ya. Jadi ada roadmap besar biasanya research-nya. Jadi yang biasanya itu diupdate per 3 bulan atau per 6 bulan. Gitu. Jadi kita tahu mau melakukan apa dalam 6 bulan ke depan. Gitu. Nah itu ya kadang-kadang memang ada gangguan ya. Tiba-tiba ada request masuk yang lebih client oriented ya kita shift dulu. Karena biasanya kebutuhan klien itu lebih urgent gitu. Karena berhubungan langsung dengan revenue perusahaan. Misalkan seperti itu. Tapi ya, mostly kalau itu nggak ada, tim research itu dibiarkan bebas untuk mengeksplorasi yang tujuannya itu memang ke arah improvements teknologi yang ada sekarang atau ke arah pengembangan teknologi baru. Gitu. Jadi contohnya itu misalkan ini ya, jadi soal tadi ya saya bilang tentang cost gitu. Jadi salah satu tema besar di tim research-nya Kata itu mengembangkan model yang lebih kecil dari yang sebelumnya, tapi performanya sama atau lebih tinggi. Gitu. Itu pakai beberapa teknik seperti knowledge distillation atau ya simply benchmarking atau ya itulah model pruning gitu ya. Itu ada banyak halnya yang bisa dilakukan gitu. Itu jadi improvements ya. Nah kalau model baru misalkan baru-baru ini kita kembangkan teknologi text to speech sendiri, jadi TTS ya. Sebelumnya kita pakai dari Google gitu. Jadi sekarang kita bisa kembangkan sendiri. Itu juga salah satu kerjaan tim research gitu. Itu ya roadmap-nya kita buat sendiri terus kalau nggak ada gangguan dikerjakan sampai selesai gitu. Iya, ya. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arief Bijaksana. Beliau ini ketua lab NLP dan TM, text mining. Text mining ya. Ini di presentasi saya lihat tadi ada linguistik, sejauh mana peranan linguis di dalam kata.ai, Pak? Gitu mungkin pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Arief. Jadi kalau linguis di kata.ai perannya cukup besar ya. Jadi ada 3 hal kalau saya bisa breakdown. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dari model yang sudah ada. Jadi misalkan kalau chatbot itu ada data khususnya ya. Jadi kalau secara teknis itu tasnya namanya name entity recognition dan intent classification. Jadi chatbotnya Kata itu di power oleh 2 tas ini. Nah, name entity recognition itu ya misalkan kalau ada teks gitu ya, kita pengen tahu dalamnya itu ada nama orang, ada nama perusahaan atau nomor handphone seperti itu ya, itu diekstraksi secara otomatis gitu. Nah dengan seiring perkembangan zaman itu kan listnya bertambah ya, nama orang bisa nambah baru nih. Saya punya anak, mungkin nama anak saya itu dulu nggak ada gitu ya, saya baru punya anak seminggu lalu, namanya mungkin nggak ada gitu ya. Jadi itu berarti mesti ditambah datanya gitu kan ya. Jadi tim linguis harus memahami perubahan zaman itu gitu ya. Jadi mungkin dari yang lihat log data di Twitter atau terus ya mungkin dari daily-nya atau dari knowledge linguistik mereka gitu, they know when to upgrade gitu ya. Nah at this point sih kita bisa itu once a year dicek apakah perlu data baru tambahan untuk model-model yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah data baru untuk memang teknologi baru. Gitu. Jadi misalkan tadi text to speech itu kemarin kita sempat butuh anotasi data transformasi dari text to phoneme. Gitu. Jadi kalau di Wikipedia kan suka ada ya, kalau misalkan ada kata yang susah diucapkan, nggak tahu cara pelafalan seperti itu, apa itu ada kode fonetiknya gitu. Nah itu salah satu prototipe text to speech kita itu butuh translasi dari teks ke phoneme. Nah itu di bahasa Indonesia itu standarnya itu belum ada gitu, yang benar-benar baku gitu. Jadi kayak kita coba cari-cari, katanya di KBBI ada atau ada di pemerintah mengeluarkan, tapi susah gitu, nggak ada. Jadi itu tim linguis mengembangkan seperti itu. Jadi sangat sangat tinggi gitu perannya. Nah kalau yang ketiga adalah bahasa baru. Nah ini tapi tergantung linguisnya bisa bahasa tersebut apa enggak. Jadi kalau Kata itu misalkan lagi ekspansi ke bahasa baru, misalkan bahasa Arab sama bahasa Mandarin gitu ya. Jadi linguisnya yang bisa bahasa itu harus membantu pengembangan data baru di bahasa tersebut. Gitu. Tapi kalau nggak bisa ya berarti ini mungkin di outsource atau gimana. Gitu. Karena mungkin di awal-awal kita nggak memberikan suatu requirement linguisnya harus bisa banyak bahasa gitu.
Nah, biasanya bahasa Indonesia aja. Tapi mungkin di depannya itu ada requirement untuk punya polyglot linguist gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Rido. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rifki Wijaya. Beliau juga dosen di KKDS. Ini pertanyaannya, dalam dunia industri di Indonesia, peran data scientist di knowledge apakah sudah sebesar di luar negeri? Oke, kira-kira. Iya, well jawabannya saya nggak bisa tahu jawaban pastinya ya. Ini tebakan saya aja. Kalau di Indonesia itu tergantung kantornya ya, tergantung perusahaannya. Jadi apakah perusahaannya itu memang tahu butuh data, tahu datanya mau dipakai untuk apa gitu ya. Jadi tergantung upper manajemennya, dia tahu punya visi datanya dipakai untuk apa gitu. Sehingga dia hire data scientist dan dihargai gitu ya data scientistnya karena dia punya visi tahu datanya dipakai untuk apa. Tapi untuk perusahaan yang nggak punya itu gitu ya ada aja pasti ya bos-bos perusahaan yang dia nggak tahu sebenarnya data untuk apa sih gitu. Mungkin malas berubah juga gitu ya. Nah itu ya pasti kalau dia hire data scientist ya ngikuti tren aja gitu, tapi nggak punya visi yang jelas gitu ya. Nah ini jadi jawabannya adalah kalau ada yang memang pengen jadi data scientist dan merasa bahwa acknowledgement itu penting, itu harus dicek perusahaannya itu punya visi nggak terkait datanya. Jadi saat interview ditanya, di tempat kamu itu datanya emang dipakainya untuk apa gitu. Kerjaan saya itu nanti kira-kira datanya itu kemana sih arahnya gitu ya. Kalau dia bisa menjawab itu dengan baik dan itu memuaskan, harusnya berarti kamu di-acknowledge gitu ya. Nah, kalau soal gaji seperti saya bilang tadi, harusnya relatif lebih tinggi dibandingkan software engineer biasa. Gitu. Seharusnya ya, Pak. Harusnya ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih jawabannya. Ada lagi pertanyaannya? Barangkali. Oke. Jika tidak ada, mungkin ini saya boleh share itu lagi, Pak. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ade terkait dengan kearifan researcher Kak di Kata di publikasi ilmiah. Keaktifan Bapak. Oh, keaktifan. Keaktifan, iya. Apakah ada arahan dari manajemen mungkin publish ya, gitu? Iya. Sebenarnya arahannya itu di awal agak lepas ya. Jadi karena di manajemen pun mungkin nggak punya knowledge yang memadai untuk tahu apakah harusnya AI-nya itu seperti apa gitu ya, AI timnya gitu. Jadi waktu itu ya udah silakan mau kayak gimana. Jadi itu hasil diskusi saya dan tim gitu ya. Jadi pada tertariknya kayak gimana, apakah aplikatif ataukah mau ke arah publikasi gitu ya. Yaitu jadi jawabannya adalah hybrid. Gitu ya. Jadi ada yang suka aplikatif, ada yang maunya ya udah sama publication juga gitu. Jadi akhirnya ya udah kita mengakomodasi interest dari para researcher-nya yang ada di perusahaan dan juga mengakomodasi arahan dari perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada CEO-nya maunya ini gitu, ya udah kita gabungin aja keinginan CEO-nya dengan interest dari si anak-anak risetnya. Dan itu ya jadi publikasi juga gitu ya akhirnya gitu. Nah ini menurut saya juga kalau di Indonesia ingin punya divisi AI research, kebebasan untuk mempublikasi itu menurut saya penting, soalnya banyak sekali kalau talent datang dari luar negeri gitu ya, mereka datangnya dari akademia gitu. Mereka pasti suka publikasi gitu. Kalau nggak dikasih hal ini nanti nggak tertarik masuk gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi atau buat nanti yang mau buat perusahaan AI gitu, menurut saya ini penting buat diberikan ya kebebasan ini supaya bisa menarik talentnya gitu. Iya, betul, Mas. Ini saya juga merasakan waktu itu. Kita ada bangun produk, kemudian satu kaki di riset, kita harus publish, satu kaki kita harus compete dengan kompetitor. Jadi nggak boleh dibuka si dalamnya ini. Nah, ini pernah terjadi nggak kalau di Mas Rido? Jadi kita nggak boleh buka nih dalamannya karena nanti dicontek entah seperti apa dari kompetitor. Sedangkan kita inginnya mempublish karena untuk promosi gitu. Apakah jalan tengahnya, setengahnya dibuka, setengahnya di hidden gitu, atau gimana? Exactly like that ya. Jadi gini, biasanya kalau dikata case by case basis-nya adalah apakah risetnya itu sangat penting sekarang gitu ya, atau dalam waktu dekat gitu. Jadi apakah hasil risetnya itu akan langsung dipakai dalam waktu dekat gitu. Kalau enggak, biasanya kita santai aja itu dipublikasikan semuanya. Jadi misalkan kemarin kita membuat suatu paper tentang dataset baru untuk parafrase gitu. Jadi parafrase
ya di banyak bahasa ya, kalau nggak salah 17 bahasa itu kita punya dataset parafrase. Nah itu ya udah, karena dalam waktu dekat kita nggak akan melakukan parafrase di bahasa Turki gitu misalkan, ya udah nggak masalah mau dipublikasikan gitu kan. Nah itu mau menaikkan nama perusahaan juga gitu ya, jadi perusahaan dapat something juga gitu, nggak dapat kosongan gitu. Nah tapi kalau misalkan kasusnya adalah something yang bisa langsung kita pakai dan kompetitor kita bisa pakai, itu memang harus setengah-setengah. Jadi yang biasa kita lakukan adalah datanya yang dimainin. Jadi misalkan kita sebenarnya mengumpulkan data ada 100.000 gitu. Kita bilangnya kita cuma punya 10.000 misalkan. Nah, itu yang dipublikasikan. Sisanya kita simpan buat internal use gitu. Dan biasanya sih gini. Jadi kalau misalkan berbicara deep learning itu kan konfigurasinya ada banyak ya. Jadi untuk bisa menghasilkan hasil yang baik itu hyperparameternya banyak dan ya walaupun kita bisa bilang kita pakai transformer gitu misalkan gitu. Tapi kan transformer yang mana dan hyperparameternya seperti apa gitu. Itu ya biasanya kita memang buka sebagian gitu, tapi nggak semuanya gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang tertarik buat mereka produce terus hasilnya nggak sama, ya kalau emang dia benar-benar tertarik, researcher gitu ya, pasti nanya gitu ya, nanya ke email kita, itu akan kita jawab gitu. Misalkan kayak gitu. Tapi nggak dengan gampang ada dan langsung misalkan jadi kode terus diambil, itu kalau misalkan memang risetnya itu penting, itu nggak kita lakukan gitu. Iya betul sekali. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih nih jawabannya. Jika tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya, foto bersama. Bapak Ibu, apakah Bu bisa diaktifkan kameranya, Bapak Ibu? Mungkin ini bisa di stop share, Pak Mas Rido. Oke. Silakan Bapak Ibu, pose yang terbaik atau hampir baik juga nggak apa-apa. Kebanyakan dari kakak data science ini kelihatannya. Ada beberapa juga dari mahasiswa S2. Mungkin itu saya print screen ya, foto bersama ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Biasanya pakai jempol ya? Gimana? Jempol kiri. Silakan. Pose yang satu lagi. Saya megang mouse. Pejabat, Pak. Kayak pejabat. Susah. Bu Ade kan memang pejabat. Ih, Bapak. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya share screen yang terakhir, Bapak Ibu. Ini ada dari apa? Ini kami ucapkan terima kasih Pak Mas Rido ya. Ini apa namanya? Ini nggak bisa diserahkan secara langsung, jadi kita serahkan secara online. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ini banyak banget, terutama dari sisi praktisi ya. Kadang-kadang kita ya biasanya pakai kacamata kuda, ngajar, terus publish biasanya. Nah ini ngelingkan ternyata di luar sana banyak sekali potensi si ilmu untuk dijadikan bisnis ataupun lebih besar dari itu. Gitu. Nah mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mas Rido atas waktunya untuk sharing ilmu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dosen maupun di sini juga ada mahasiswa. Gitu. Itu saja mungkin acara kita webinar hari ini. Jadi 1 jam 15 menit, Mas Rido. Jadi agak ada waktu. Terima kasih banyak. Saya tutup. Kalau begitu, ada tambahan lagi, Mas Rido? Oh, enggak, dari saya cukup. Terima kasih banyak juga atas undangannya Pak Didit, Bu Ade, dan Bapak Ibu yang ada di hadir hari ini ya. Terima kasih. Iya, ini terima kasih banyak ya kemarin Mas Rido. Saya juga beberapa kali kontak ya untuk nanya misalkan apa, dan Mas Rido dengan sabar menjawab pertanyaan saya. Karena kalau misalnya ada minta masukan di penelitian atau apa, beliau sangat welcome untuk bisa ini ya berkolaborasi ya seperti itu. Iya. Ya, sama-sama Bu Ade ya. Kita juga ada ini Pak Budias ini dari Bahasa Indonesia, mungkin bisa berkontribusi. Jadi Bapak Ibu yang menonton di sini ataupun nanti
ya bisa mencari peluang gitu, misalkan masuk ke industri atau mensupport dari kebutuhan di industri di kata.ai ya. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, kita tutup ini webinarnya. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Mas Rido atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Terima semuanya. kasih Terima Mas. Saya mohon Terima izin. kasih semuanya. Bapak Ibu. Ya.